Oke, shalom semuanya. Shalom. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di GIC. Kita sambil menunggu kita semua yang menyaksikan secara live streaming ataupun di proses. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Mari kita akan mulai acara ibadah GIC kita pada malam hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Malam hari ini kami kembali pada hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau menyuci kuduskan setiap kami. Kami bersyukur syukur Tuhan, kalau kami diberikan kesempatan untuk kami sama-sama datang ke hadirat Tuhan untuk beribadah. Tuhan Yesus, kami serahkan acara GIC ini dari awal tangan sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus, Engkau yang memimpin acara ini. Biarlah Engkau yang bekerja sebebas-bebasnya. Engkau urapi kami, Engkau urapi juga jalannya ibadah. Yang Engkau juga menaik kuduskan setiap koneksi, setiap yang dipergunakan untuk kami melakukan ibadah Tuhan. Semuanya Tuhan Yesus jagai, semua Tuhan Yesus berkati. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami mulai ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nanti di-unmute dulu. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Rohmu bekerja lalu untuk kebaikan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, kau hadir di sini. Pulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Lewat untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, hadir di sini. Dan hati menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu,
Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan nama. Kami kan tenang bersama dengan Tuhan, dan kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, hati yang terluka, ku tenang bersamamu. Bapa, ku kan bersamamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih buat malam hari ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya kasih-Mu yang datang dari tempat yang maha tinggi mengalir di dalam kehidupan setiap kami, Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sharing daripada hamba-Mu, Bapa. Kami percaya Engkau mengurapinya, Bapa. Biar apa yang Dia ucapkan boleh itu adalah berkat buat setiap kami, dan kami sama-sama boleh men-sharingkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus sendiri. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom semua. Shalom. Shalom. Halo. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita semua diberi kesempatan dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun juga. Kami percaya semua kena anugerah Tuhan. Dan mari pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama sharing firman yang sudah dibawakan Bapak Gembala minggu kemarin. Di ibadah GC ini kita tetap semangat walaupun teman-teman mungkin ada yang terlambat untuk mengikuti ibadah, tapi kita harus tetap men-sharingkan firman Tuhan ini. Pada malam hari ini tema GC kita, jika kasih mulai menjadi dingin. Kasih yang dingin itu pasti dahulu dimulai dengan hangat. Makanya kasih itu harus berada di dalam kerangka iman. Ayat bacaan utama di 1 Yohanes 4 ayat 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8, Kamus Bahasa Indonesia Sehari-hari. Saya bacakan. Saudara-saudara yang tercinta, marilah kita mengasihi satu sama lain sebab kasih berasal dari Allah. Orang yang mengasihi adalah anak Allah dan ia mengenal Allah. Ayat 8-nya, orang yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Amin. Nah, kita sebagai orang percaya, kita harus saling mengasihi tanpa pamrih. Karena kasih itu adalah naturnya Allah dan hanya di dalam Tuhan sajalah kita bisa saling mengasihi. Kita menjadi karakter kasih.
Di sini ada ada firman Matius 24 ayat 12 sampai 13. Saya bacakan kamus firman Allah yang hidup. Ayat 12 dari Matius 24, di mana-mana dosa akan merajalela, dan karena itu kasih kebanyakan orang akan luntur. Ayat 13, tetapi mereka yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Kasih yang menjadi dingin adalah kasih yang luntur. Karena pengaruh dosa, pola komunitas sudah jauh berbeda, jauh dari persekutuan dengan Tuhan, hidup seenaknya, materi jadi Tuhan. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana supaya kasih berada di dalam inovasi. Yang pertama, sadarilah bahwa perubahan dunia tidak harus merubah karakter ilahi. Yang pertama ini saya tangkap kita harus menyadari perubahan dunia itu adalah suatu keadaan pada kita, pada kehidupan kita. Contoh seperti hari Jumat saya pernah mengalami, saya berangkat ke kantor, saya dalam posisi keadaan tuh motor saya tiba-tiba bocor tanpa sebab, tanpa paku, dan saya selalu mengucap syukur. Saya nggak marah. Saya bilang puji Tuhan, saya bisa memberkati. Puji Tuhan, ada berkat di dalam setiap musibah saya. Nah, dari situlah aku ketemu tukang tambal ban. Nah, ketika aku berbicara dengan tukang tambal ban, aku tuh bicara dengan kasih. Pak, saya bersyukur bisa tambal ban ini. Saya tidak marah-marah, saya malah mengucap syukur gitu. Karena apa? Tuhan itu memberkati Bapak secara unik melalui saya ban bocor, dan diperiksa pun juga tidak ada masalah, aman-aman aja gitu, tidak ada paku. Nah, disitulah saya bercerita dengan Bapak tambal ban itu. Nah, sambil cerita dia juga sambil menambal ban. Kemudian setelah selesai tambal ban itu, ternyata dia nambalnya meleset. Nah, di situ aku kan jadi nggak enak. Jadi aku juga tetap memberi ya udah Pak, tetap yang meleset ini tetap saya bayar. Bapak nggak usah khawatir gitu, saya bilang begitu. Tetapi puji Tuhannya kalau kita memberi kasih, tukang tambelnya itu malah tidak usah Pak, tidak perlu bayar. Dia bilang. Jadi dia membalas kasih saya, dia balas dengan kasih lagi gitu Pak. Jadi inilah yang namanya kita kalau kita berbuat kasih itu pasti orang pun juga akan tersentuh dan dia membalas kasih. Biasanya kebanyakan orang dunia itu pasti ambil. Cuman walaupun dia susah, dengan ekonominya, saya tanya udah dapat berapa Pak, nambel baru 2. Oh, tapi tetap dia nggak mau nerima yang apa yang saya kasih, uang lebih itu. Nah, disitulah saya selalu oh Tuhan terima kasih, ketika saya mengasihi dia pun juga balas mengasihi gitu. Dan juga hari Senin juga saya ada sedikit problem dengan kerjaan saya dari Sablon Medan. Saya bilang halo, shalom, halo, tes jelas ya kok ya. Nah, makanya aku juga harus sadari perubahan dunia ini tidak harus merubah karakter kasih saya. Jadi dalam setiap keadaan saya juga saya tetap tidak mau marah. Customer marah ke saya tetap menghadapi juga dengan kepala dingin. Saya bilang, kok saya hubungi Koko ini bukan untuk mencari masalah, tetapi saya hubungi Koko ini untuk mencari jalan keluar supaya saya juga tidak mau merugikan Koko. Jadi dari dia marah sama saya, dengan saya balas dengan kasih, dengan secara tanggung jawab, akhirnya juga dia mereda gitu. Akhirnya dia mau mengikuti apa, karena kalau kita mau klaim asuransi ke pihak JNE itu pun harus ada investigasi. Jadi dia mau mengikuti saran saya seperti ini. Tapi saya tetap akan ganti walaupun JNE belum klaim ganti rugi ke saya. Saya jelasin, saya akan ganti kerusakan Koko. Nanti saya akan kirim barang lagi. Nah, disitulah. Jadi kalau saya marah pun juga saya bisa marah. Karena apa? Kesalahan ini pure bukan kesalahan saya. Kesalahan ini pure dari kesalahan JNE. Kalau saya lepas tanggung jawab pun juga saya bisa. Tapi kan saya nggak mau karena saya mau kerja dengan benar gitu, dengan bertanggung jawab. Jadi ketika saya bekerja bertanggung jawab, saya percayalah
Kalau saya memang Tuhan, saya udah kerja benar, kalau emang udah rada seperti ini, saya tetap nggak mau melarikan diri. Saya percaya kalau saya nanti rugi 20 juta juga, saya percaya tahun depan omset saya bisa lebih besar lagi. Jadi saya selalu berpikir positif. Walaupun itu bukan kesalahan saya bilang mungkin juga Tuhan mau membentuk karakter saya sebagai pebisnis yang handal gitu. Karena kan kalau secara 20 juta itu sangat besar, saya bilang. Sudahlah, kalau Tuhan mau jadiin saya lebih besar lagi, mungkin Tuhan mau menempa saya lebih besar lagi. Jadi dia buat saya, mental saya supaya kuat untuk kedepannya apabila saya memiliki omset yang lebih tinggi lagi, saya nggak perlu khawatir gitu. Jadi namanya dalam usaha itu pasti namanya ada untung, pasti saya akan dapat. Ada namanya rugi 20 juta, saya percaya saya akan punya untung lebih besar daripada 20 juta. Nah, dalam setiap saya sadari bahwa setiap perubahan dunia itu jangan sampai merusak kasih kita. Walaupun kita keadaan dalam keterpurukan, walaupun kita dalam apapun, kita tetap tebar kasih. Jadi kasih itu bukan juga kasih yang apa ya, kasih yang pura-pura gitu. Nah, yang kedua, di sini bagaimana supaya kasih berada dalam inovasi. Yang kedua itu saya tangkap, kenalilah Allah yang kamu sembah. Nah, ayatnya di 1 Yohanes 4 ayat firmannya di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Nah, kalau kita mau memiliki kasih, sebelumnya kita harus kenal Tuhan kita dulu. Karena apa? Kasih agape itu adalah kasih di mana kasih tanpa pamrih. Tuhan Yesus datang ke dunia terlebih dahulu menyayangi kita, dia memberi kasih kepada kita. Makanya Tuhan datang ke dunia ini supaya kita juga bisa memiliki karakter Kristus, harus serupa dengan Tuhan, di mana kita harus mengalah. Kan mengalah itu juga belum tentu kita salah gitu. Dan mengalah itu juga belum tentu kita kalah. Kita sebagai anak Tuhan itu ya kita mendengarkan dulu bagaimana caranya. Kalau misalnya setiap ada problem, kita harus dengarkan apa cara keluarnya, tetapi harus dengan kasih. Makanya kalau kita ingin memiliki kasih, ya kita kenali Tuhan kita. Tuhan kita sebelumnya hadir di dunia ini untuk menjadi contoh dan memberi contoh kepada kita supaya hidup kita juga sesuai dengan Kristus. Jadi kalau kita sudah mengenal Tuhan, ya berarti kita memiliki kasih karena Allah adalah kasih. Yang ketiga, jangan hidup seperti orang dunia. Biarkan Tuhan mengubah hidupmu. Firman-Nya ada di Roma 12 ayat 2. Saya bacakan ya. Bentar. Sebentar saya. Roma 2 ayat 12. Pasal 12 ayat 2. Di sini aku pakai tulisan baru. Bersukacitalah dalam pengharapan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, di sini jangan hidup seperti orang dunia, biarkan Tuhan yang mengubah kita. Dalam keadaan situasi yang kita hadapin, kita harus tetap berpikir positif. Karena kasih itu juga bukan hanya memberi, tetapi kasih itu juga harus berpikir positif. Seperti kadang kayak corona seperti ini. Banyak orang yang bilang kepada saya, "Ded, si Ono sombong ya, kenapa? Dia sekarang udah nggak mau komunikasi kita, dia sibuk." Saya bilang, kita harus berpikir positif. Kenapa? Karena dia sibuk itu karena dia ada kerjaan. Saya bilang begitu. Kasih itu nggak perlu harus kita memberi, tapi kita harus memberi pengertian kepada teman kita supaya kasih itu tidak luntur dalam setiap keadaan yang ada di dunia ini. Banyak orang kan selalu berpikirannya negatif, tapi saya jelaskan ke mereka, ketika dia sedang usaha,
dia bertambah teman relasi. Jadi kita sebagai teman kita harus dukung dia. Ataupun kalau mereka dia sukses pun kita juga harus ikut bahagia. Karena apa? Kasih itu yang harus kita tunjukkan. Jangan ketika teman kita sedang bahagia, kita merasa kecil hati. Ketika dia diberkati, kita merasa cemburu, iri. Jangan. Kalau bisa hidup kita tuh benar-benar nating tulus lah. Kita punya teman yang harus berpikir positif. Jangan berpikir buruk. Saya juga lagi belajar supaya bagaimana saya bisa hidup berpikir selalu positif. Dan juga kalau kita sudah memberi orang, kalau bisa kita jangan selalu mengungkit-ungkitnya. Kalau kita sudah menolong orang, kalau bisa kita harus lupakan. Yang harus kita ingat itu adalah ketika kita ditolong sama orang. Jadi jangan hidup seperti orang dunia yang selalu berpikir yang aneh-aneh, yang selalu berpikiran buruk. Tetapi kasih yang kita tunjukkan itu ya harus berpikir positif. Siapa yang diberkati ya kita harus bersyukur. Kenapa? Ketika dia diberkati, kita pun juga pasti diberkati. Kalau kita tidak memiliki hati yang tidak negatif. Itu aja yang saya sampaikan. Ya mohon maaf kalau ada salah kata. Sedang dalam pembelajaran dan di belajar forum ini, di forum GIC ini, mumpung saya dikasih kesempatan, saya juga mau belajar supaya saya nggak kaku dalam setiap pembicaraan di public online gini. Saya juga pasti saya bakalan jadi calon pemimpin perusahaan yang terbesar. Jadi kalau ada meeting apapun saya nggak akan canggung. Saya lagi belajar ini, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Tuhan berkati. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih sharingnya, Ko Yusuf. Terima kasih buat kesaksiannya juga, menyelipkan kesaksian yang sangat memberkati. Sebelum kita masuk sharing, saya ajak kita semua untuk berdoa dulu. Kita tutup firman yang tadi barusan di-sharingkan dengan doa. Saya bisa minta Ci Lucy untuk ditutup dengan doa, kemudian kita akan mulai sharing kita. Silakan Ci Lucy. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk malam ini kami sudah beribadah kepada Engkau. Tadi kami sudah mendengarkan sharing firman-Mu. Biarlah kasih mula-mula itu tetap ada dalam hati kami. Kami tetap mengiring Engkau Tuhan. Tidak semakin hari, tidak semakin pudar, tapi kami tetap semangat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang sudah men-sharingkan firman-Mu. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sudah berdoa berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih izin Lucy. Terima kasih. Oke, kita akan mulai sharing. Sangat menarik ya, seperti apa yang sudah di-sharingkan oleh Pak Gembala. Hari Minggu kita mengulang apa yang disampaikan bahwa ketika kasih mulai menjadi dingin. Tadi ada 3 poin yang sudah disampaikan dan diulas kembali oleh Ko Yusuf ya. Kita mulai mungkin akan sharing dengan pengalaman kita, mungkin secara tadi sudah disampaikan ya, kalau Ko Yusuf ada mengalami hal-hal di dalam kehidupannya 1 minggu terjadi ban kempes, kemudian ada juga masalah dengan usahanya. Jadi sekali lagi ya, jadi orang percaya atau orang Kristen bukan artinya tidak ada masalah ya teman-teman. Karena dulu pernah ada orang bilang, kok saya jadi orang Kristen kok makin banyak masalah. Ya saya bilang sebenarnya jadi orang percaya nggak jadi orang percaya sama aja, ada masalah. Selama kita masih hidup ya tetap pasti ada masalah. Oke. Tapi tadi sudah di-sharingkan oleh Ko Yusuf. Saya mau dengar sharingnya nih, mungkin. Wah, selamat datang, Koko, Pastor. Halo, shalom. Saya Shalom. baru Ya. siap. Datang di waktu yang tepat, karena kita baru akan sharing. Oke. Semoga giginya baik semuanya. Not me, tapi Pak Anton. Pak Anton yang ke dokter gigi. Iya, semoga giginya baik. Apanya? Oke, kita akan mulai sharing ya. Mulai mungkin dari yang laki dulu nih. Kemarin yang wanita, sekarang yang laki-laki dulu. Saya mungkin mau mendengar dari Koko Rudi dulu nih. Silakan. Koko Rudi mungkin ada pengalaman juga.
Tadi kalau Ko Yusuf ada pecah ban, mungkin Koko kita ada pengalaman yang lain. Silakan. Ya, shalom. Ya, shalom. Ya, kalau untuk saya, kesaksian saya belum ada. Tapi saya percayalah, kita boleh banyak belajar daripada kesaksian hambanya Odedi. Ya, saya percayalah ketika kita belajar mengerti arti tentang kasih, saya percaya kita akan diubahkan Tuhan semakin hari semakin baik. Ya, karena kasih Tuhan itu menutupi ketidakbaikan kita. Tetapi ketika kita percaya bahwa hidup kita adalah kasih karunia, maka sepanjang hari, sepanjang usia kita, kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan itulah yang melingkupi kita. Saya percayalah pada malam hari ini kita boleh belajar banyak tentang kasih. Ya, mungkin bisa disambungkan kembali dengan hambanya Pastor Charlton yang sudah on fire pada malam hari ini. Kasih yang sempurna seperti apa, kasih yang dahsyat itu seperti apa, Pastor Charlton, yang mungkin bisa ditambahkan kembali. Ditambahkan sekaligus menyambung. Silakan, mungkin Pastor Charlton bisa disambung. Kasih yang sempurna itu. Yoi. Kasih yang sempurna itu Pak Paulus Eko kemarin sudah menyinggungnya. Kasih yang sempurna itu justru tanpa pamrih. Jadi nggak berharap dibales kebaikannya, justru kalau penjelasannya gimana ya, beri. Dia kasih terus, Pak, kasih yang ngasih, kasih yang terus, tugasnya ngasih, jadi dia provide kasih. Nah, memang nyambung kepada arti nama dari Aba Bapa itu. Aba itu kan artinya sumber ya. Nah, sumber itu ya fokusnya ngasih tanpa pernah menikmati apa yang dia berikan itu. Seperti pohon itu kalau dia misalnya pohon tomat gitu ya, menghasilkan tomat, kan dia nggak makan sendiri itu tomat. Jadi dia justru fokusnya itu ngasih ke orang-orang yang mau makan buahnya, tapi dia sendiri nggak menikmati itu. Dia dia menghasilkan buahnya, tapi malah dia nggak menikmati sendiri ya. Kasih yang sempurna itu seperti itu, Pastor Rudi. Yesus itu ya seperti itu, Tuhan itu ya seperti itu. Dia karena dia sumber, dia siapkan lalu dia bagikan tanpa berharap dikembalikan apapun gitu. Nah, ini memang agak susah makanya kemarin Pak Paulus cukup bagus bilangnya bahwa mengerti tentang kasih itu harus dengan kerangka iman. Kalau nggak dalam kerangka iman, kita akan susah menikmatinya, mengertinya, karena biasanya kita kalau manusia itu kan untung rugi sistem kepalanya itu. Apa untungnya buat gua, apa ruginya buat gua. Nah, jadi kalau kasih dimengerti dari konsep bisnis atau dari konsep pertemanan manusia itu nggak bisa. Justru betul harus dalam kerangka iman pembahasannya itu. Baru kita paham. Kurang lebih seperti itu sih, Pak. Memberi, nggak berharap menerima gitu. Itu kasih yang sempurna buat menurut saya. Kasih ilahi itu seperti itu. Gitu, Pastor. Amin. Terima kasih, Pastor Justin. Iya, Pastor. Oke, pembicaraan yang menarik ya antara Pastor Charlton dan Pastor Rudy. Oke, thank you Pastor Charlton, thank you Pastor Rudy buat tambahannya. Oke, kita beralih ke yang wanita dulu ya. Mungkin dari Bu Gembala nih mungkin ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau di-sharingkan seputar tentang kasih. Shalom. Ya, shalom. Shalom, Bu. Iya, saya senang sekali dengar Pak Dedi khotbah. Ya, kesaksiannya juga bagus. Sama saya ingat seperti dulu awal-awal saya bergabung dalam gereja gitu ya. Kesaksiannya simpel-simpel tapi rasanya kita melakukan segala sesuatu itu dengan sukacita gitu ya. Tetapi kadang-kadang yaitu sesuai dengan tema khotbah kemarin itu,
kasih yang kita miliki dulunya kita kasih mula-mula, seiring dengan waktu kadang-kadang kita juga mengalami banyak masalah, himpitan, dan pencobaan. Kadang-kadang kasih yang kita dulu itu rasanya kok gampang banget mengasihi, gampang tersenyum, gampang memaafkan, gampang merasa iba, gampang memperhatikan orang, itu semakin kesininya dengan banyak tadi masalah-masalah dan apalagi juga pandemi, itu juga bisa terasa dingin gitu ya. Terasa kok kayaknya kok nggak kayak dulu gitu kekristenan kita. Ya kita kok jadinya sekarang jadi orang juga ngomong aja salah sedikit malah ngegas gitu kan. Kayak saya sama suami itulah contohnya lah. Saya sih kadang-kadang bingung. Kenapa ya gitu loh. Bukannya Jadi curcol. curcol. Biar dia lega, Pastor. Ya. Oke, saya diam aja. Jadi bukan, ini kenyataan loh. Ini sesuai dengan topiknya. Jadi kita itu Ya, Bu, harus ya, betul. Silakan lanjut. Kita harus meminta kasih yang dari Tuhan lagi, supaya saya mendengarkan khotbah Pak Dedi itu saya ditegur gitu kan. Waduh iya ya, kok kayaknya dulu itu sangat mengasihi, mau sesama, mau apa, teman dan sebagainya, dan suami gitu ya. Tapi sekarang ini kok jadinya kok bagaimana gitu ya, ya itulah kita saya bersyukur walaupun perkumpulan ini kecil, walaupun ini juga sepertinya tidak ada apa-apanya, tapi yang kita lakukan setiap minggu ini saling mengingatkan loh. Mendengarkan khotbah begitu aja bisa ada teguran loh. Ya saya bersyukur sekali dengar habis Pak Dedi khotbah gitu ya. Hilang 20 juta masih bisa bersyukur, harapannya menjadi pengusaha yang lebih besar. Waduh, puji Tuhan banget gitu ya. Luar biasa sekali gitu, positif gitu loh. Nanti kita dengar dari istrinya, Bu Gem. Oh gitu. Itu baru versi 1 versi doang. Versi 2-nya itu baru kelop. Ya, seperti mata koin itu. Rupanya ada sisi goloknya mungkin sebelahnya. Iya, itu kan masalah kasih ini kan dalam kan, dikupas-kupas berapa hari, berapa ini juga yang bisa meneliti sedalam mana kasih kita kan kita sendiri yang bisa mengkoreksi diri kita sendiri, bukan dari orang lain gitu. Itu sih sharing dari saya. Baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Gem. Oke, terima kasih buat tambahannya. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kita sekali lagi buat yang menyaksikan ini secara live stream ataupun recorded, apa yang kita lakukan di GIC ini bukan menunjukkan siapa yang lebih pintar atau lebih tahu ya. Jadi kita semua sama-sama di dalam komunitas GIC ini adalah semua adalah sama ya, adalah perkumpulan orang-orang yang mau belajar ya dengan kerendahan hati. Kita mau mendengar satu dengan yang lain. Seperti tadi ya Bu Gem bilang ya, kita bisa mendapatkan sesuatu malah dari orang lain ya. Mungkin yang orang pikir biasa gitu ya, orangnya kayak Ko Yusuf mungkin orang biasa, pengusaha biasa, karyawan biasa, yang mungkin secara notabene kalau kita kenal kan biasa, tapi kita bisa mendapatkan value ya tentang kasih dari ceritanya beliau gitu ya. Jadi sekali lagi kita bisa belajar bersama-sama. Jadi jangan merasa cerita kita remeh-temeh atau saya malu untuk berbagi ya, jangan ya. Jadi mungkin yang seperti tadi yang Pak Yusuf tadi awal cerita mungkin remeh-temeh ya, mungkin secara apa ban bocor aja kenapa diceritain, tapi ada value di sana. Oke. Jadi saya nggak mau banyak-banyak, saya cuma mau berharap merangsang buat setiap kita yang ada di grup ini, ayo sama-sama kita sharingkan apa yang menjadi value yang kita dapatkan dari journey kita selama mungkin masa-masa di dalam masa-masa pandemi ini ketika kita ikut Tuhan, seperti tadi Bu Gem bilang gitu ya, ada hal-hal yang mungkin dirasakan dan dialamin. Oke, tadi Bu Gem sudah, tadi Pastor Rudy juga sudah. Saya mau dengar dari Bu Lucy-nya deh tadi, karena Pastor Charlton mau penasaran apakah dua hal tadi
juga diketahui oleh Bu Lucy, atau apakah ada komentar mungkin yang lain? Harap-harap cuma saya ini. Enggak kok, Fen. Setuju sama suami saya malam ini. Oh gitu ya? Oh, baru malam ini dia setuju. Kan GIC katanya memulihkan keluarga. nggak mau kalah sama keluarga Ko Rudi. Kalau Ko Rudi semakin gitu hari semakin mesra. luar biasa. Ya, Oke, puji Tuhan. semakin Ya. mesra, kita mau ngikutin juga. Iya. Puji Tuhan. Ada Jangan bawa-bawa tuh. Aduh. Oke. Terima kasih Cijen. Terima kasih juga Ko Rudi untuk menjadi panutan ya, kakak panutan buat si Lucy dan Ko Yusuf. Semakin hari semakin mesra, semakin hari kasihnya semakin besar. Amin. Keluarga. Saya juga menemukan hal yang menarik sih hari Minggu kemarin gitu. Baru pertama kali saya mendengar Ko Rudi bilang saya pengen cepat-cepat pulang, katanya dicariin istri. Baru kali ini gitu ya, dia memikirkan itu gitu. Biasanya itu semoga dompetnya Bu Febe nggak dibawa Pak Rudi. Oh itu ya. Ada lagi. Balikin dompet gua. Enggak. Pak Rudi bisa Just kidding mengkonfirmasi loh, itu Pak juga. Rudi. Just kidding, just for lab. Bukan, Pastor. Ya, masalahnya dia belum makan. Saya belum kasih makan. Waduh. Rupanya Bapak grab food ya. Iya, kalau burung nggak dikasih makan kan mati, Pastor. Burung perkutut. Jangan beruang kutub aja mati kok. Burung doang apa yang makan Bapak. Oke. Kita kan belajar kasih, Pastor. Oh iya. Iya, saat kasih sudah menjadi benar. Betul. Sangat connected banget. Oke, thank you. Luar biasa, very guys. Kita beralih ke yang laki-laki dulu. Pak Hendry Giovanni, apa kabar? Shalom, Pak. Ya, shalom. Ya, shalom. Bagaimana? Ini nggak ada, saya sengaja nggak videoin soalnya takut koneksinya agak ini. Oke, nggak apa-apa. Bisa mendengar suara dengan baik. Bisa mungkin share atau ada sesuatu yang menarik mungkin yang mau diceritakan. Silakan. Apa ya? Minggu ini saya kemungkinan hanya ini aja ya, menyimak Ko Yusuf ya. Itu benar-benar menusuk hati saya juga soalnya. Karena gini ya, kalau saya nih ya, saya kan karena kan baru kenal Tuhan juga baru. Jadi biasanya saya kalau ada sesuatu hal yang kayak contohnya ban tiba-tiba kempes, jangan ban kempes, ketemu lampu merah aja kadang-kadang saya suka marah. Iya, kadang-kadang suka marah gitu, kena lampu merah. Aduh, merah lagi. Aduh, kenapa tadi harusnya duluan biar enggak kena lampu merah. Itu menusuk hati saya juga. Jadi tentang hal contohnya seperti teman tadi kayak temannya menjauh, kayak dia dapat pekerjaan atau apa gitu. Jadi saya juga kadang-kadang kok nentu juga ya. Jadi kadang-kadang saya ya, bukan kita, saya itu kadang-kadang suka berpikir, nih temen sombong nih, dulu susah nggak inget nih gitu. Jadi ini juga loh, dia tegur juga saya jadinya. Buat masukan buat hidup saya juga, bahwa memang kalau kasih itu tidak memikirkan untung dan rugi. Jadi kasih itu bagaimana kita menjadi berkat untuk orang lain, intinya itu. Terima kasih Pak Ko Yusuf udah. Dua orang diberkati Ko Yusuf, terima kasih. Jangan lupa. Iya, sama. Terutama juga itu Pak Gembala, khotbahnya hari Minggu saya walaupun tidak datang tapi saya selalu setia di online mendengarkan. Terima kasih. Amin Pak Hendry. Ya, itu aja. Memberkati Pak Hendry dan keluarga sehat selalu ya. Terima kasih sudah sharing hari ini. Thank you. Ya, terima kasih. Pak Fendi. Ya. Berarti minggu depan khotbahnya Pak Yusuf lagi, Pak. Oh iya, silahkan. Suruh 3 minggu dia khotbah. Kalau Bu Gembala bersabda mungkin bisa dipikirkan. Ya, oke, terima kasih tambahannya buat dari Pak Hendry, 2 orang diberkatin. Ya, sekali lagi saya mau katakan teman-teman tidak ada satu perkataan yang remeh ya, yang kecil gitu sifatnya. Mungkin kita sederhana, orang sederhana, mungkin dengan kisah yang sederhana, tapi dengan kisah-kisah sederhana
kita bisa memberikan sebuah impact ya, buat seperti tadi ya, mungkin ada juga ternyata dialami oleh Pak Hendri, oleh Bu Gembala gitu ya, dengan kisah-kisah kecil seperti tadi. Oke, tadi sudah. Oke, saya mau beralih ke yang wanita dulu nih. Ada Bu Tabi, Citabi. Kemarin nggak ketemu sama Pastor Charlton. Citabi mungkin ada yang mau bisa di-unmute? Ada yang mau diceritakan atau mau di-sharingkan? Silahkan. Ya, paling gimana ya, kalau mengasihi orang yang baik sama kita kan gampang ya. Tapi kalau mengasihi orang yang jahat sama kita itu kan susah banget. Susah banget, betul. Sedangkan Tuhan maunya kita mengasihi orang yang jahat sama kita. Oke. Jadi ini kayaknya sepertinya pertanyaan mungkin ya. Gimana gitu ya caranya ya. Kalau yang mengasihi kita kasihin balik gampang gitu ya. Tapi gimana caranya nih kalau orangnya nggak baik ya. Mungkin Pastor Charlton nih. Ini banyak mengalami asam dan garam sehingga bisa makanya saya gemuk karena kalau saya stres saya makan. Oke, silakan Pastor Charlton. Jadi saya beberapa hari ini lagi suka dengan satu kalimat namanya kerangka berpikir. Nah, kalau dalam kerangka berpikir untung dan rugi, yang mengasihi orang yang jahat sama kita itu rugi Bu Tabi. Cuman gini, saya pernah belajar dalam pembelajaran saya terhadap itu, tiba-tiba satu hari mentor saya bilang begitu, bahwa kalau mengasihi orang yang baik itu kewajibanmu, mengasihi orang yang jahat sama kamu itu ujian terhadap kasihmu. Jadi kalau kita mengasihi orang yang baik, yaitu kewajiban kita, gitu. Tapi waktu kita mengasihi orang yang jahat sama kita itu ujian. Nah, Tuhan itu kenapa isengnya itu sering ngasih orang-orang yang ngejahatin kita ya karena memang tujuannya dia mau naikkan tingkat kehidupan kita. Naikkan tingkat kualitas kasih kita, iman kita. Makanya sering ngasih ujian. Nah, mengasihi orang yang jahat sama kita itu ujian terhadap kasih kita. Nah, saya kasih contoh. Kalau dulu rebutan gundu aja berantem tuh. Coba sekarang Pak Polseko punya gundu, saya punya gundu. Pak Polseko, Ton, sini gundumu 1 ember kasih saya kasih. Monggo Pak. Ngapain berantem sama Pak Polseko soal gundu? Gitu. Karena apa? Waktu saya kecil berantem soal gundu itu sudah selesai, sudah resolve gitu kasus. Berantem soal gundu, sakit hati soal gundu itu udah selesai itu waktu masa kecil saya gitu. Lalu di masa SMP punya sahabat jatuh cinta sama cewek yang sama, dia nikung saya di tikungan. Nah, itu udah selesai. Kalau zaman sekarang sudah punya istri nggak gitu lagi lah, ya silahkan. Kalau mau nikung cewek yang mana lah, saya sudah punya istri kok, kayak gitu. Jadi itu namanya sudah di-upgrade kehidupannya. Nah, makanya Tuhan selalu upgrade kehidupan kita. Jadi kalau kita menghadapi orang ini kok nyebelin banget, pergi kemana ketemu sama dia, berarti Tuhan lagi mau menaikkan kualitas kasih kita. Ya kita harus terima itu dalam kerangka berpikir bahwa Tuhan sedang menguji kasih kita, Bu Tabi. Bukan berarti kehidupanmu tidak lebih baik, tetapi Tuhan mau bikin jadi lebih baik gitu. Gitu sih Bu. Jadi gue sih ngerti, oh Tuhan kenapa nggak kirimin saya orang nyebelin kayak begini? Oh ya karena rupanya Tuhan mau ngetes kasih saya seperti apa. Nanti Ibu ketemu orang yang tipenya seperti itu udah nggak bete lagi. Tapi nanti dikasih yang lebih nyebelin lagi. Gitu. Iya. Nah, seperti Pak Polseko sering ngomong, kamu berpikir sempurna. Kamu datang ke gereja. Gereja itu jadi nggak sempurna gara-gara kamu. Gitu. Tapi ya kita diuji untuk terus menjadi sempurna. Nah, diujinya itu ya nggak enak. Karena ujiannya tanggapan saja kan gitu, Bu Tabi. Jadi ya selamat menikmati ujian. Semoga Citabi kalau saya terlihat dari badan saya, stres jadi makan terus. Ya mungkin. Okay, thank you. Oke, thank you Citabi. Thank you juga Pastor Charlton.
Ya, mungkin tadi seperti yang dibicarakan ya, diutarakan sama Pastor Charlton, mungkin sedikit dari saya mungkin. Memang kalau Citabi tanya bagaimana caranya gitu ya. Memang semua dari kita, menurut saya semua pasti akan mengalami yang namanya proses ya. Dan seperti pernah saya dengar dari Pak Gem itu ngomong begini, orang yang berpotensi menyakiti kita adalah orang yang terdekat dengan kita. Ya, sekali lagi saya katakan, orang yang berpotensi menyakiti kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Jadi sangat jarang kita disakiti oleh orang misalnya yang ada di luar negeri misalnya, atau tetangga kita yang nggak kita kenal, atau siapapun gitu. Jadi kalau mereka melakukan sesuatu yang jahat pun, ya kita nggak mau terlalu pusing karena kita juga kenal juga enggak gitu. Tapi kalau orang yang sangat kita kenal baik, yang dekat dengan kehidupan kita, orang itu yang paling berpotensi untuk menyakiti kita gitu. Dan kita perlu sadari dulu yang satu hal, yang pertama adalah kita ini bukan orang yang sempurna gitu. Dan tidak ada manusia yang sempurna for sure gitu. Itu dulu yang perlu diingatkan. Saya bukan orang sempurna, dan orang yang menyakiti saya pun bukan orang yang sempurna. Yang kedua, saya bisa saja melakukan hal yang serupa dengan yang dia lakukan gitu. Misalnya kalau kita disakiti oleh, misalnya Citabi disakiti oleh si A, kita bisa saja melakukan hal yang serupa dengan si A. Mungkin lebih mengerikan juga bisa. Tapi kalau saya cuma punya berpikir begini, kalau kita bisa melakukan hal itu, misalnya kita membalas dengan kejahatan yang sama, lalu untungnya apa gitu? Apakah ada pengumuman gitu? Ya ternyata yang menang adalah Citabi gitu ya, setelah memenangkan pertandingan gitu. Jadi menurut saya memang apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu memang bertentangan dengan apa yang nilai-nilai dunia gitu. Tuhan pernah berkata begini, dunia mengajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Tuhan berkata, kalau engkau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu sesuatu hal yang di zamannya pun orang sulit untuk mengerti itu. Gimana bisa? Ditampar itu sakit loh. Ditampar pipi kiri itu penghinaan buat orang Yahudi. Ya. Itu sebuah penghinaan, tapi memberikan pipi kanan itu lebih aneh ya. Sudah dihina, sudah terhina, malah ngasih lagi gitu. Jadi kita perlu mengerti esensinya bahwa seperti tadi ya, yang bagian dari khotbah daripada Pak Gem gitu. Kalau kita mengenal Tuhan yang kita kenal, yaitu Allah itu adalah kasih, bagaimana dia meneladani dirinya. Dia bukan hanya ngomong doang loh ya. Jadi kalau kita ngomong, itu kan Yesus ya. Yesus pada saat dia datang ke dunia itu 100% manusia. Dia disakiti, dia diolok-olok, dia juga punya perasaan menurut saya ya. Dia dipaku sakit gitu. Ya. Bahkan satu yang kita boleh meneladani kadang-kadang ketika saya disakitin, saya selalu pejamkan mata, saya selalu membayangkan pada saat Yesus di atas kayu salib gitu. Perkataan yang pertama atau kalimat yang pertama yang keluar dari mulut Yesus itu ada sebuah perkataan yang sangat-sangat mengetuk setiap hati manusia, bahwa ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi itu kalimat yang pertama yang Yesus katakan, kalimat pertama yang Yesus ucapkan pada saat dia di atas kayu salib, bukan perkataan yang lain-lain. Kalimat itu kalimat yang pertama. Jadi Yesus sendiri memberikan sebuah teladan, sebuah contoh, sebuah kasih yang benar-benar memang tanpa pamrih. Dia tidak mengharapkan orang minta maaf sama dia, tapi dia memberikan maaf itu terlebih dahulu kepada orang itu. Ya, jadi kalau ditanya summary-nya juga Pastor Rudy berkata, kasih sempurna itu seperti apa? Kasih sempurna itu ya seperti yang Yesus contohkan, yang Yesus berikan kepada kita. Dia mengasihi kita bahkan sebelum kita mengenal dia. Dia tetap mengasihi kita pada saat kita masih berdosa, yang masih mungkin bergajulan, mungkin yang tadi Pak Henry pernah ngomong sama saya, Pak, Pastor saya masih ngerokok bagaimana? Nggak apa-apa menurut saya. Tuhan Yesus sayang sama kamu. Kamu mau merokok, tapi kalau kamu mau lebih sayang sama Tuhan Yesus, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan gitu. Ya, jadi nggak usah sibuk kita melihat siapa dan siapa. Role model kita adalah Tuhan gitu. Menurut saya sih seperti itu.
prosesnya tentu nggak bisa seperti tadi yang saya katakan, mudah seperti Yesus lakukan itu nggak mudah. Tapi sekali lagi, semua orang itu tadi kayak Pastor Charlton, ujian itu kan nggak mungkin kita anak SD dikasih ujian yang SMA, nggak mungkin, soalnya terlalu berat. Ya pasti dari hal-hal kecil, dari hal-hal sepele. Seperti tadi Ko Yusuf berkata, ban bocor itu hal sepele. Tapi ketika kita sudah bisa memaafkan situasi dan kita bisa mengucap syukur, menurut saya itu apa yang dikatakan Tuhan itu benar. Ketika kita setia pada perkara kecil, kita akan dipercaya perkara besar. Saya nggak heran kalau Ko Yusuf berkata, saya akan jadi pengusaha besar. Ketika dia setia dalam perkara kecil, ya menjalin relasi dari hal-hal kecil, dari tukang tambal ban, dari orang-orang sekeliling dia, dari klien customer yang dia tanganin. Saya percaya nanti satu saat ketika dia jadi pengusaha besar itu nggak usah kaget gitu ya. Satu saat ya. Dan kita aminkan bersama-sama nanti kita bisa menyaksikan apa yang diimani oleh dia. Ya, itu aja Citabi. Tetap semangat. Kita sekali lagi kita masih belajar sih. Jadi nobody's perfect. Ya, dan contohnya itu sebenarnya ada di sekitar kita, Pak Sulvendi. Memang kitanya aja nggak sadar. Contohnya ya. Kalau tangan kiri sakit, tangan kanan yang mijit. Ya kan? Kan tangan kanan apa untungnya buat tangan kanan? Tapi karena tangan kiri lagi sakit, tangan kanan yang mijitin. Begitu tangan kiri, tangan kanan lagi sakit, kaki berangkat itu ke bawah ke dokter, kaki itu yang bawa. Pernah nggak kaki ngambek? Kamu saya lagi sakit kemarin, kamu nggak bantuin. Saya ngambek. Nggak, tetap kaki jalan tuh fungsinya normal. Gitu. Nah, ada juga bukan teologi, tapi saya sebutnya teologi gigi sama lidah, Pastor. Kalau itu gigi itu kan kurang ajar. Dia yang makan, yang dia yang nyumpilin sendiri tuh daging di sela-sela gigi, lidah yang bersihin ya kan, lidah yang cungkil-cungkilin sampai bersih. Tapi giliran dia lagi makan keenakan, lidah digigit sama dia. Nanti giginya lobang, lidah yang dulu digigit sama si gigi, dia juga tuh yang halus-halus lobangnya, sabar ya, lagi sakit ya, nanti sembuh ya, jangan lupa minum biogesik gitu. Tadi makan lagi, keenakan, udah ditambal, digigit lagi tuh lidah. Kan nggak tiba-tiba lidahnya kaku, gua nggak mau lagi bantuin lo, digigit melulu, enggak, tetap aja tuh lagi. Kehidupan kasih yang sempurna itu ya kayak lidah gitu, digigit, digencet kanan kiri, bahkan kadang-kadang makan keenakan, makan yang pedas, makan yang panas, nah, tetap aja. Jadi contohnya itu ada di sekitar kita. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapi apa yang sudah diberikan bagi Tuhan, contoh-contoh kecil ini. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Nah, yang menakutkan itu gini, saya dalam sebulan ini saya lagi mikir, kita itu pemegang tunggal merek kasih loh sebenarnya. Tapi orang Kristen itu sekarang susah mengekspresikan kasih. Malah orang-orang beragama lain itu jauh lebih mudah sekarang mengekspresikan kasih dibandingkan kita yang orang Kristen. Kata-kata dulu mata ganti gigi, tiba-tiba dulu namanya Mahatma Gandhi itu waktu perang itu dia dipukuli, dia nggak mau balas. Ditanya sama pengikutnya, Mahatma Gandhi, kamu kan orang baik, tapi kok kayak orang bodoh ya? Kenapa kamu dipukul, kok nggak balas? Diludahin, kok kamu nggak balas? Kenapa kamu nggak balas? Dia cuma bilang begini, dia mengutip kalimat dalam perjanjian lama. Kalau setiap kali mata ganti mata, gigi ganti gigi, maka separuh dari dunia ini itu buta dan ompong. Yeah. Correct. Jadi lebih baik kita nggak usah balas. Jadi bayangkan orang Hindu seperti Mahatma Gandhi ya bisa mengerti konsep kasih dibandingkan kita loh. Orang yang diajarkan langsung oleh sang sumber. Nah, jangan sampai khotbah kemarin itu terjadi waktu kita sudah mulai dingin. Karena kalimat pertama dari khotbahnya Pak Polseko yang saya catat, kasih itu dingin tapi berarti dulunya pernah hangat. Nah, jangan sampai mantan gitu loh. Kamu mantan apa? Mantan pendeta, Pak. Mantan orang baik.
Justru kita harus kembali jadi orang yang bukan mantan hangat, tapi mantan dingin. Dulu saya dingin, sekarang saya hangat. Seperti itu ya Bu Tabi dan kita semua jadi pembelajaran, sebuah teguran juga buat diri kita. Betul. Apa yang dikatakan Pastor Charlton itu betul. Jangan pernah salahkan kopimu yang dingin, karena dia pernah hangat dan kau cuma dingin. Oke, lanjut. Silahkan, ada Pak Santo nih. Pak Santo sudah balik. Kopiku kental. Shalom semuanya. Ya, shalom. Gimana Pak Santo? Sudah di rumah atau di kontrakan ini? Ya Pak Kopendi, kenapa? Ini di rumah atau di kontrakan kok? Di rumah. Oh, oke. Ya. Oh ya, bagus. Ada yang mau diutarakan mungkin? Karena kemarin kan ikut Sunday service juga langsung. Ya, kalau berbicara dengan soal kasih ya, semua orang juga mungkin merasakan ya, apalagi kita sebagai anak-anak orang yang percaya pada Tuhan, kasih seperti suaranya kurang keras Pak Santo. Seperti Citabi yang tadi bicarakan itu, saya juga pernah mengalaminya ya. Mungkin saya banyak seperti itu yang saya alami. Tapi kembali lagi, kalau saya seperti orang dunia, mungkin saya lawan. Tapi karena kita anak-anak Tuhan yang sudah dikasihi, karena kasihnya Kristus ya, paling saya dengan solusi saya seperti itu, paling saya hanya bisa berdoa. Berdoanya ya seperti salah satunya yang ucapan kata saya pertama ampuni saya dulu gitu ya. Tuhan, ampuni saya dulu. Mungkin saya ada kesalahan. Dan kedua, ya ampunilah ya Tuhan, dia itu yang menyalahkan saya itu. Mungkin berdasarkan pengalaman saya seperti itu ya kali ya. Saya sering, kalau saya nggak membalas, saya hanya berdoa aja sih. Kalau udah berdasarkan sampai sekarang ini yang saya alami soal tentang kasih itu sih, kalau buat berbagi kasih dan yang selama saya alami itu aja sih ya. Berarti ngadu sama Tuhan lah ya. Ya gitu aja sih kalau gitu. saya. Tapi selesai nggak tuh Kok Santo? Ya pasti mujizat tuh ada lambat laun. Karena maksudnya orang dengan orang yang bermasalah itu bagaimana gitu? Orang in the end-nya maksudnya itu kan tadi kan Kok Santo ada cerita, mungkin ada orang yang mungkin salah sangka atau berburuk sangka lah ya, kira-kira seperti itu. Nah, gini loh, maksudnya kalau kita udah melakukan itu, kita juga nggak perlu membalas, dia tahu-tahu kemudian sadar kembali gitu loh. Oh, karena kita nggak membalas gitu. Okay. Itu sih yang saya alami. Dia pun jadi baik sama saya seperti itu. Oke, puji Tuhan. Oke, terima kasih kesaksiannya Kok Santo. Menambahkan apa yang tadi disiarkan oleh Pastor Charlton dan untuk Citabi ya mungkin ya, itu salah satu hal yang mungkin dikerjakan juga, berdoa ya. Oke, thank you. Kok Santo nggak ada pertanyaan sama Kok Charlton atau memang udah bosan bertanya? Kali kita bareng lah. Makasih Pastor Charlton. Sama-sama. Oke, thank you. Kita makan bakso si Tuku lagi. Oke, thank you. Terima kasih Kok Santo. Yang terakhir nih ada Pastor Daniel. Nanti habis ini langsung saya kembalikan ke Pak Gem. Pastor Daniel, Bandung aman? Pastor Daniel, ada kan, masih ada ya? Masih. Daniel Fernando. Jaringan internet, jaringan internet. Bisa kembalikan ke Pak Gem aja deh, kalau gitu. Silakan Pak Gem. Oke, thank you Pastor Fendi. Ya, saya hanya nambahin dikit aja tentang kasih ya. Kasih itu pelajaran yang nggak gampang ya. Ya, susahnya luar biasa walaupun hanya berapa kata sih kasih itu? 5. Iya, tapi sukarnya itu sebenarnya sangat luar biasa dan kuasa yang terjadi di
dalam kasih itu juga luar biasa. Jadi puasa pengampunan, ya, ngomong-ngomong tentang kasih, sebetulnya saya ini malu ya mau cerita, tapi ya saya mau ceritakan ya, karena tadi Pak Dedi sudah cerita 20 juta itu kalau menurut saya juga saya tidak bisa tidur ya. Tapi ada sesuatu yang saya juga belajar. Saya itu sebetulnya kalau saya menyadari itu bukan gembala murni ya. Saya itu adalah penginjil, guru, dan rasul. Sukanya saya itu dalam pelayanan itu buka gereja, buka cabang-cabang pelayanan itu senang. Mulai dari semenjak saya mengenal Tuhan, dari persekutuan mahasiswa dan seterusnya. Nah, salah satu cabang yang kita dulu punya kan Palangkaraya ya. Palangkaraya itu saya membuka gereja di Palangkaraya itu 2 kali ya. Tahun 98 saya buka gereja di Palangkaraya, lalu menjadi besar, saya berikan sama Pastor Yusak Hadi Siswantoro ya, dengan harapan orang-orang saya di Palangkaraya dipakai gitu ya. Lalu kemudian saya juga dipakai gitu. Maksudnya dipakai itu ya sesekali suruh khotbah gitu. Tapi setelah saya berikan sama beliau, orang-orang saya nggak dipakai dan saya juga nggak dipakai gitu. Mestinya saya sakit hati. Tapi ya sudah, itu pembelajaran. Lalu buka cabang lagi ya, karena dulu ada Pak Yusak tidak di Betani, ya di YHS. Jadi tidak apa-apa, memang kenyataannya begitu, nanti kalau mau di online kan ya tidak masalah ya, memang faktanya itu seperti itu. Lalu kemudian IHK masuk lagi ke Palangkaraya dengan nama IHK ya, dan kita sudah keluarga dan seterusnya ya. Orang Palangkaraya yang kita kasih tugas di sana itu memisahkan diri dan itu ya, dan itu dilegalkan oleh sinode, bahkan sampai saya harus minta diinfus dan minta disuntik vitamin karena saya stres gitu ya, karena banyak ratusan juta masuk ke Palangkaraya, jadi nggak jadi apa-apa gitu. Akhirnya saya juga harus meninggalkan Palangkaraya. Saya sakit hati dan saya belajar ya seperti Tuhan Yesus itu. Karena harta bagi saya itu adalah pelayanan. Ya. Kalau dalam pelayanan terciderai itu menurut saya itu itu agak sukar untuk saya bisa memaafkan. Tapi puji Tuhan dalam waktu 2 minggu saya itu bisa recovery, saya bisa memaafkan, dan ratusan juta itu ya saya enggak apa-apa. Dan itu ratusan juta itu jujur saya tidak pernah ngomong sama istri ya, karena itu sebetulnya juga bukan uang saya, uang yang orang memberkati saya, judulnya untuk pelayanan. Jadi ya sudah, beli alat musik, beli segala macam. Nah, saya belajar mengampuni dan kasih imannya. Kalau saya ngomong kasih itu, saya itu bisa nangis sendiri. Saya mau khotbah di minggu kemarin itu, malamnya tuh saya bisa menangis gitu. Menangis, Tuhan terima kasih, saya itu walaupun nggak sempurna atau belum sempurna, pada saya itu ketua sinode yang lama, bukan ketua sinode sekarang. Ketua sinode sekarang itu, waduh HP-nya luar biasa ya. Malah mau kasih Kira ini yang sekarang. Ya, beda banget itu ya. Saya ngampuni, saya juga ngampuni gembala pelaksana yang di Palangkaraya, dan plong-plong aja gitu ya. Tapi butuh waktu 2 minggu untuk bergumul loh teman-teman, tidak gampang. Makanya saya itu bisa marah dengan orang yang nggak bisa ngampuni. Saya bisa marah kepada orang yang dia berkata itu sukar loh, itu saya itu nggak bisa, saya itu mengerti tentang dia. Saya tuh bisa ngomong, saya tuh ngalami. Ya. Saya tuh ngalami, mungkin kalau teman-teman itu ya kerugian materinya cuma sedikit ya. Belum tenaga, belum semua. Kalau saya ngalami ya, materi ya, tenaga ya, segala macam, tiket ke Palangkaraya itu PP, bayar sendiri hotel.
bayar sendiri, makan sendiri, malah bayari mereka orang. Diakon-diakonis itu kalau satu kali makan itu bisa 2, sekian juta dan seterusnya, itu ya bayar saya. Pada akhirnya saya ditelikung dari belakang, dan hebatnya Tuhan itu bukan hebatnya saya. Kalau saya ini kan stres 2 minggu. Stres kayak orang linglung, bener-bener gitu ya. Yang pertama sudah digitukan sama orang hebat. Yang kedua, orang saya sendiri begitukan sama saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan ngajari saya dan bisa melewati masa-masa sukar seperti itu. Sehingga saya bisa menyimpulkan ya bahwa sebetulnya kasih itu luar biasa ya kalau kita bisa mau belajar ya. Mau belajar tentang kasih. Tuhan itu akan membantu kita untuk bukan kita menjadi orang yang paling sempurna. Tapi paling tidak itu kita bisa tersenyum ya kalau kita sudah lulus akan ujian itu, kita bisa ngomong kepada orang, aku sudah ngalami. Jadi ayo, kalau aku saja Tuhan tuntun dan bisa, kamu juga pasti bisa. Ya gitu ya. Jadi itu kesaksian saya tidak tidak nambahi tentang firman-Nya apa begitu dan seterusnya. Karena saya sendiri walaupun pendeta itu masih belajar tentang kasih ya. Tadi Pastor Fendi ngomong orang yang berpotensi untuk bisa menyakiti kita itu bukan orang jauh, bukan Charlton yang rumahnya jauh dari saya. Ya, tapi yang dekat satu rumah dengan saya, yang terutama setiap malam tidur dengan saya itu siapa lagi kalau bukan istri saya. Itu berpotensi untuk menyakiti saya. Saya pun juga berpotensi menyakiti dia. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita itu pada waktu tersakiti itu tidak bereaksi dengan berlebihan. Kalau dulu, waktu zaman saya di Surabaya, bahasanya tuh bahasa kebun binatang monokromo itu keluar semua. Tapi sekarang itu ya mendingan. Ya paling saya banyak diem dan ya istri saya juga begitu. Dan itu perubahan-perubahan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ya mari kita semuanya coba pikir ya, Tuhan Yesus saja ngasih kita itu memberikan nyawanya. Itu ya juga yang menghibur saya. Saya hanya habis 300 juta saja, masa apa dibandingkan dengan pengorbanannya Tuhan, saya mau hitung-hitungan. Walaupun saya mau itu alat musik, apa kursi segala macam apa. Ya, mungkin kalau kursi enggak, tapi alat musik bisa saya ambil. Bahkan alat musik yang terbaik dari gereja IHK Jakarta, saya taruh di Palangkaraya, saya naikkan pesawat Garuda Indonesia, ya waktu itu mahal banget, ya dan seterusnya banyak sekali ya. Total ya 300 jutaan habis. Gitu ya. Itu pun saya bisa ngampuni. Dan sekarang saya nggak punya uang segitu banyak, 300 juta. Nggak ada. Ya, tapi sebetulnya ada, cuman saya titipkan di surga. Lacinya nomor 7, kuncinya sudah ada. Jadi tinggal saya buka aja. Ya, teman-teman itu kesaksian saya. Jadi jangan terlalu banyak kita tersakiti lalu merasa terzolimi, tidak diorangkan. Apa ya, kok saya tidak orang tidak kita diorangkan kok sama Tuhan. Ya, saya ngomong ya, semenderita-menderitanya kalian itu kalau di grup ini ya, 11 orang ini mungkin yang paling menderita itu saya loh ya. Ya, usia orang kayak gitu, dibesarkan, dididik, diajari khotbah dan semuanya diajarkan, tapi ujung-ujungnya sikat, Facebook di blok, WA di blok, kan itu tidak tentang kasih. Kasih bukan hanya teori, ya. Kasih itu bukan hanya memberi, ini lo beras, ini lo sembako, ini lo enggak, ya. Termasuk kita berkorban perasaan, lalu mendoakan, lalu bersikap diam, lalu menjawabnya itu nanti, gitu ya. Kita renungkan dulu. Nah itu juga bentuk mengasihi dan bentuk pembelajaran, ya. Itu saja barangkali yang saya bisa bagikan malam hari ini, teman-teman. Tetap semangat, memiliki kasih itu, terus kita jaga. Kalau tadi Pastor harus membara, ya tetap semangat. Kalau waktu kita masih pacaran tuh, coba lihat
tangan kita nyentuh tangan pacar kita itu kan rasanya gereng gitu ya. Nah itu kan masih awal-awal. Tapi kalau sudah lama digosok-gosokkan begitu aja malah sana kan gitu ya. Tapi mari kita belajar mengasihi itu nggak gampang, dan pelajaran kasih itu adalah pelajaran yang paling berat ya di antara seluruh apa yang Yesus Kristus sendiri ajarkan. Ya menurut saya ya. Nah, bahkan kalau ada orang ngomong yang paling berat mati, Pak. Enggak. Yang paling berat itu mengasihi. Itu paling berat. Benar. Ya, itu hukum yang paling berat, itu hukum mengasihi orang yang nyebelin kita, itu berat banget ya. Nah, tapi kalau kita bisa, saya yakin di belakang apa yang kita lakukan itu, kalau orang dunia berkata pahala. Pahala itu kalau dalam bahasa kita upah menanti ya, yaitu kemuliaan Tuhan jadi milik kita. Tuhan Yesus. Oke, terima kasih Pak Agam sudah melengkapi apa yang kita diskusikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia. Terima kasih. Kita sudah waktu 8.42. Kita sama-sama akan tutup acara ibadah ini. Saya boleh minta Ko Yusuf ya untuk berdoa syafaat. Nanti Pastor Charlton akan berdoa berkat. Silakan. Mari kita satukan hati. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya kami mau belajar sesuai dengan karakter-Mu Tuhan. Mau mengampuni dan mengasihi musuh kami ataupun yang orang yang berbuat jahat kepada kami. Kami mau merendahkan hati, kami mau mengampuni, dan biarlah kasih Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami. Apa yang kami kerjakan semua dengan rencana-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk sharing malam hari ini. Berkati juga Bapak Gembala Tuhan yang sudah menyampaikan sharing pada hari Minggu. Tuhan berkati apa yang dikerjakannya, apa yang dilakukannya. Tuhan buat berhasil dan beruntung, dan beserta keluarga besarnya juga Tuhan. Apa yang dikerjakan dengan kedua tangannya, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dan saya juga berdoa untuk teman-teman yang ada di sini, dan bagi teman-teman yang tidak bisa mengikuti ibadah GC, kiranya Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan dengan kedua tangan mereka. Tuhan berkati, dan yang tidak bisa hadir ya Tuhan berkati, dan berikanlah roh yang haus akan firman-Mu Tuhan, biar bisa bergabung kembali bersama kami untuk sharing firman, untuk sukacita, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk yang Tuhan berikan pada malam hari ini. Dan sebelum kami akhiri doa ini, kami mau mengucap kata-kata iman. Mari saudara-saudara angkat tangan kanan, tangan kiri di dada. 1, 2, 3. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup kekudusan, hidup sukses dan masuk surga. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami akhiri doa ini, kami menerima doa berkat dari hamba-Nya. Di-unmute dulu Pak Charlton. Di-unmute. Mari Bapak Ibu semua dengan penuh kerendahan hati dan kerendahan diri kita di hadapan Tuhan, mari kita angkat tangan kita bersama-sama, dan marilah kita kembali ke dalam kehidupan alamiah kita sebagai manusia dengan membawa berkat ilahi, penyertaan Tuhan yang ilahi dalam kehidupan kita bersama, persekutuan kita yang manusia dengan Allah Roh Kudus, penyertaan daripada Allah kita Yesus Kristus menyertai kehidupan kita mulai dari hari ini sampai saatnya Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita semua yang sedang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mengikuti ibadah GIC, dan saya mungkin bisa mengabadikan, mungkin teman-teman kalau tidak keberatan bisa dibuka videonya, saya akan foto ya kalau tidak keberatan. Oke, terima kasih. Ada Tabita belum? Pastor Rudi, Jawa, Citabi.
Pak Daniel, Hendri, Pastor Daniel. Oke, saya akan mulai hitung dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, dan 3. Cheers. Oke, diangkat jempolnya. 1, 2, 3. Cheers. Oke, terima kasih teman-teman. Have a wonderful Oh ya, night. Pastor Fendi, ada pengumuman ya, Ya. untuk teman-teman para pastor. Jadi tanggal 11 jangan lupa kita ada acara Natal Corwil. Kita ya Pak Pastor Fendi, Pastor Rudi, saya, Pastor Charlton. Mungkin bisa mobil gimana tuh Pastor Charlton? Atau aja saya ngikut aja. kalau saya itu karena malamnya saya khotbah KKR Natal di gerejanya Pak Japalin Marbun. Saya ngisi KKR Natal tempatnya beliau. Lalu langsung? Jadi mungkin saya berangkat sendiri Pak, karena saya langsung ke tempatnya Pak Japalin.